Halo, selamat siang sahabat UT, apa kabarnya? Perkenalkan, saya Via selaku host IG Live hari ini. Senang sekali seperti biasa, hari ini Selasa 3 Juni 2025, kami bertemu lagi di IG Live dalam program Bincang episode 93 dengan tema Sosialisasi Kurikulum Baru Program Studi Teknologi Pendidikan. Seperti biasa, Minut ditemani dengan narasumber yang terhormat, yaitu Dr. Marisa MPD selaku Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan pada FKIP. Halo, selamat siang Ibu Marisa. Selamat siang Mbak Apa Via. kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mbak Via sehat? Sehat, alhamdulillah, Ibu, Alhamdulillah. insya Allah. Sudah makan siang Ibu Marisa? Sudah, nggak boleh ketinggalan. Nggak boleh makan ketinggalan, nanti siang. lemes ya Bu ya. Nanti nggak bisa ketemu teman-teman sahabat UT kalau lemes. Baik Ibu Marisa. Sebelumnya nih kita kan sebelum membahas materi ini ya Bu ya, mungkin bisa menyapa terlebih dahulu sahabat UT yang sedang menonton saat ini. Oke, baik. Halo teman-teman, apa kabar semuanya sahabat UT? Senang bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Siapapun teman-teman, baik teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa program studi teknologi pendidikan FKIP UT atau teman-teman yang punya minat untuk menjadi mahasiswa teknologi pendidikan FKIP UT. Salam kenal ya untuk yang belum kenal. Mudah-mudahan kita bisa diskusi seru hari ini gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Via. Baik, nah seperti tema hari ini ya Bu ya, yaitu kurikulum baru 2025 Prodi S1 Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Oke, kenapa sih Bu perlu diadakan kurikulum baru pada prodi ini? Kurikulum baru itu suatu keniscayaan. Jadi dunia itu kan selalu berubah ya. Teman-teman, dunia itu pasti berubah dari waktu ke waktu, itu ilmunya berubah, teknologinya berubah, kita pun berubah begitu ya. Tuntutan zaman, tuntutan di dunia luar itu juga berubah, maka kita harus beradaptasi. Itu sesuatu yang sangat umum sebetulnya, yang tidak perlu dihindari. Setiap hari kita kan menghadapi perubahan, apapun bentuknya ya. Kebetulan kali ini adalah perubahannya tentang kurikulum baru teknologi pendidikan gitu ya, yang memang tidak bisa kita hindari. Nah, jadi itulah mengapa kita perlu bertemu dengan teman-teman untuk bisa menyampaikan apa sih kurikulum baru kita itu ya, bedanya apa dengan yang lalu, kemudian teman-teman kira-kira nanti harus bersiap-siap apa begitu. Kira-kira arahnya ke sana. Oke, menyesuaikan perkembangan zaman. Betul, gitu ya, Bu ya. Betul sekali. Oke, baik. Kalau kita lihat dari visi program studi teknologi pendidikan, apa saja Bu? Apakah ada perubahan juga dari yang sebelumnya? Betul. Ya, ada perubahan Mbak. Jadi visi kita yang sekarang ini lebih diarahkan sebetulnya pada visi keilmuan ya. Itu sama di seluruh program studi di seluruh Indonesia, itu visi keilmuan itu harus diangkat. Nah, visi keilmuannya teknologi pendidikan ini dalam hal ini adalah menjadi rujukan pengembangan keahlian teknologi pendidikan dalam sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kekhususannya di situ, yang tidak dimiliki oleh teknologi pendidikan di universitas lain. Karena apa? Karena kita adalah institusi terbesar yang modusnya adalah pendidikan terbuka dan jarak jauh. Jadi keahlian teman-teman lulusan dari program studi teknologi pendidikan di FKIP UT, dia nanti bisa menjadi orang-orang terdepan kalau suatu saat dunia pendidikan kita itu mengarah kepada teknologi, kepada digital yang sekarang sebetulnya sudah terjadi. Makanya mengapa ahli-ahli teknologi pendidikan itu sekarang banyak dicari. Nah, bisa bergerak di dunia persekolahan, di dunia diklat, bahkan di dunia wirausaha, ya kan, bisa membuat media-media pendidikan yang dipakai secara luas, diletakkan sebagai produk-produk yang mereka jual untuk bidang pendidikan, kontennya khusus konten pendidikan. Kira-kira arahnya ke sana Mbak Via. Baik Ibu, ternyata keren sekali dari visinya yang terbaru ini ya Bu ya. Betul Mbak. Oke, kalau tadi kan visinya nih Bu, bagaimana dengan misinya? Ya, misi itu kan memang dia menjadi penggerak dari visi kita begitu ya. Jadi UT itu harus menjadi pendidikan yang berkualitas dunia, kita juga ikut. Karena semua prodi kita atau semua unit kita di sini adalah mendukung visinya Universitas Terbuka, salah satunya adalah menjadi penyelenggara pendidikan berkualitas dunia.
berkualitas dunia itu juga artinya kita kompetitif kan dengan lulusan sekolah-sekolah lain ya atau perguruan tinggi lain. Nah itu kekhususan kita tetap di bidang teknologi pendidikan yang mendasarkan diri pada belajar mandiri. Yang sekarang teman-teman UT sebenarnya udah melakukan gitu, belajar mandiri ya kan, bertemu dengan dosen-dosen itu di e-learning, itu sudah menjawab misi yang nomor 1 ya. Nah misi yang kedua sebagai sebuah lembaga pendidikan tentu harus melaksanakan penelitian, pengabdian masyarakat, kemudian menghasilkan ilmu-ilmu baru, menghasilkan temuan-temuan baru yang dalam hal ini khususnya di ranah teknologi pendidikan. Demikian Mbak Fia. Baik Ibu. Ya, kalau kita lihat nih Bu dari profil lulusannya, bagaimana nih Bu? Nah ini nih teman-teman yang saya berkali-kali sebetulnya ingin menyampaikan kepada teman-teman, terutama yang sekarang belum jadi mahasiswa ya, yang tertarik pada dunia pendidikan. Lulusan teknologi pendidikan itu pada umumnya itu memang bukan menjadi guru pada umumnya ya, pada umumnya. Jadi yang pertama mereka bisa jadi tenaga pengembang teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran yang bekerjanya itu memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran di berbagai lembaga. Mau sekolah, mau perguruan tinggi, mau diklat atau di masyarakat umum ya, mungkin di lembaga swadaya masyarakat gitu ya, atau di perusahaan-perusahaan, di bank. Itu masuknya di bagian diklat. Jadi jadi perancang diklat, jadi evaluator diklat. Sekarang kita masuk lagi pada kekhususannya yang mengikuti tren sekarang, itu menjadi kita sudah mulai masuk ke ranah yang berbau teknologi, lebih kental teknologinya. Itu ada programmer, ada mungkin nanti belajar tentang jaringan komputer, itu untuk menjawab tantangan zaman yang semakin advance dalam bidang teknologi untuk pendidikannya. Nah, jadi menjadi pengembang teknologi pendidikan, tapi juga bisa jadi pendidik, karena kan di FKIP. Kalau FKIP itu kan memang salah satunya tuh menghasilkan pendidik, calon pendidik ya, bukan pendidik itu nanti kalau dia sudah ikut sertifikasi program profesi ya, yang kita sebut PPG. Jadi calon pendidik. Nah, calon pendidik ini bisa misalnya mereka nanti mengajar di multimedia, di produksi film atau televisi, broadcasting begitu ya. Kemudian pengembangan media-media pembelajaran itu menjadi fasilitator, itu juga bagian dari calon pendidik. Nah, kemudian ada visi profil lulusan terbaru teman-teman di teknologi pendidikan itu menjadi wirausahawan. Mungkin sekarang kan banyak YouTuber ya. Benar sekali. Banyak sekali ya. Nah, yang lulusan teknologi pendidikan itu diarahkannya wirausahawan yang berkait erat dengan bidang pendidikan dan pembelajaran. Jadi enggak YouTuber makanan, ya boleh juga sih, boleh ya. Tapi kita mengarahkannya dengan banyaknya bidang pendidikan yang membutuhkan konten-konten yang kreatif begitu untuk pembelajaran, maka profil lulusan sebagai wirausahawan ini menjadi sesuatu yang kita dorong lebih banyak. Nanti teman-teman yang sudah ikut kurikulum baru nanti itu bisa salah satunya menjadi wirausahawan atau technopreneurship itu. Jadi usahanya berbasis digital, berbasis teknologi, tapi untuk pendidikan seperti itu. Ini menarik sekali ya Bu ya. Sebetulnya iya, karena sekarang banyak sekali teman-teman mungkin yang sudah berkecimpung di persekolahan gitu ya, di bidang-bidang pendidikan, itu arahnya kan nanti dia menjadi fasilitator para guru di sekolah, atau fasilitator dosen, mengembangkan pembelajaran dan sebagainya. Itu diperlukan keahlian-keahlian sebagai seorang lulusan teknologi pendidikan. Gitu Mbak Fia. Ibu, kebetulan kita juga lagi buka pendaftaran nih ya Bu ya. Ya betul. Mungkin yang betul. calon mahasiswa yang ingin mendaftar boleh banget nih. Kebetulan ada kurikulum baru juga ya Bu ya, yang mengikuti perkembangan zaman, bisa memilih teknologi pendidikan. Ya, kami menunggu teman-teman untuk daftar ya. Untuk yang belum daftar, karena menarik banget ya belajar di teknologi pendidikan itu. Praktiknya itu lumayan banyak. Praktiknya itu online semuanya. Itu arahnya adalah menjadikan teman-teman itu, terutama yang sekarang kita fokus itu adalah
kepada pengembangan media pembelajaran. Gitu. Oke, baik, Bu. Sekarang Ya. memang apa-apa tuh harus digital ya, Bu ya. Betul, Harus mengikuti perkembangan betul. zaman itu ya, Bu ya. Ya, pasarnya mintanya kan gitu kan. Iya, Jadi ya kita benar. menyesuaikan itu dengan membuat kurikulum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, kita kalau dilihat dari latar belakang perubahan kurikulumnya nih Bu, seperti apa? Tadi sudah saya sebutkan sebenarnya Mbak. Jadi Iya. teknologi yang berkembang pesat, kemudian pasar kerja yang menuntut adaptifnya kita terhadap perubahan, terhadap teknologi, maka mau tidak mau kurikulum dunia pendidikan tinggi itu juga harus berubah. Walaupun pendidikan tinggi itu hampir tidak pernah bisa menyamai industri, hampir tidak bisa karena industri itu bergerak sangat cepat. Kalau pendidikan kan cenderung dia agak lambat begitu ya, sehingga kita melakukan perubahannya itu dengan mengubah kurikulum ini. Bisa jadi sih nanti kalau misalnya teknologinya berkembang sangat cepat, kita agak tertinggal gitu. Tapi at least kita mencoba memberikan kemampuan-kemampuan yang secara pasar itu memang diperlukan gitu ya. Nah, itu antara lain ya. Nah, kalau ini kita lewat aja nih dasar hukumnya itu. Baik, nah, kalau dilihat dari perbedaan kurikulum lama dan kurbanya nih Bu, kurikulum barunya, apakah ada perbedaan yang signifikan? Perbedaan signifikannya lumayan ada begitu ya, lumayan banyak ya teman-teman yang hadir di live sekarang. Kalau dari segi SKS-nya tetap ya teman-teman 144 itu tidak berubah. Nah, yang berubah itu adalah IPK. Nah, IPK ini juga kita sebetulnya mengikuti apa yang sekarang diminta di pasar kerja. Pasar kerja itu malah minimal mintanya 275 kan, kalau teman-teman mungkin tahu ya. Nah, sebelum-sebelumnya IPK mahasiswa UT itu dipatok di minimal 2,0 ya. Kemudian sekarang dinaikkan menjadi 2,5 walaupun diberlakukannya masih nanti tahun depan ya, ada transisi. Nah, 2,5 ini kan menurut saya juga masih agak bawah ya. Walaupun sepanjang sudah ada lulusan di teknologi pendidikan itu IPK-nya 3,18 rata-rata. Jadi sudah lewat sebetulnya ini. Jadi teman-teman nggak perlu takut gitu. Teman-teman udah melewati ini gitu, udah melewati 2,5. Ada memang yang tidak lewat, tapi kan itu sedikit ya. IPK rata-rata program studi teknologi pendidikan itu 3,18. Pintar-pintar ya Bu ya. Ya mungkin karena apa ya, anak-anak muda sekarang kan dengan teknologi itu dekat begitu ya, para digital imigran, digital native ya, kalau saya digital imigran. Ini Mbak Via, Mas Haikal itu digital native, penduduk asli dunia digital. Kalau saya pendatang, pendatang di dunia digital ya. Oke, terus ini ada mata kuliah berpraktik ya teman-teman, tetap ada mata kuliah berpraktik. Sekarang jumlahnya menjadi 5 ya. 5 itu ada penggabungan dari 2 mata kuliah menjadi 1 mata kuliah. Kemudian juga yang baru mungkin ini yang perlu kita agak fokus begitu. Tugas akhirnya teman-teman yang sekarang sedang berlangsung ini adalah tugas akhir program beserta karya ilmiah yang teman-teman sedang selesaikan saat ini di sesi ke-8 ya. Ujiannya nanti tanggal 14 dan 15 Juni. Nah, itu adalah TAP terakhir ya teman-teman ya, yang sekarang mau ujian, siap-siap ya. Itu TAP terakhir karena begitu kita masuk di kurikulum baru maka teman-teman menyelesaikan program S1-nya itu melalui tugas akhir program sarjana berupa proyek atau artikel ilmiah. Kalau artikel ilmiah udah sekarang kita kerjakan. Proyek itu sebetulnya juga udah teman-teman kerjakan loh. Teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah berpraktik, baik itu yang broadcasting, yang media sederhana 3 dimensi, atau perancangan web, atau produksi konten online, itu tugas berpraktiknya itu lebih kurang 11-12 sama tugas akhir programnya yang bentuk proyek. Nggak usah takut-takut banget, udah biasa kan teman-teman ya. Bedanya memang nanti pada saat teman-teman menyelesaikan program studi ya lewat tugas akhir program sarjana, untuk tugas akhir programnya memang harus presentasi. Nah, presentasinya mau pakai Canva, mau pakai Powtoon, mau pakai Prezi, mau pakai apa aja boleh, tapi mempresentasikan produk yang sudah teman-teman hasilkan. Sudah berbasis produk sebetulnya.
Oke. Nah, kalau mau teman-teman yang belum gabung dengan teknologi pendidikan, itu bisa lihat di di YouTube ya. Itu banyak sekali diposting oleh teman-teman mahasiswa itu produk-produk yang mereka hasilkan sebagai tugas mata kuliah. Itu dipost di channel-channel YouTube teman-teman. Nah, paling nanti kan tinggal masukin prompt kata kuncinya, paling mata kuliah berpraktik teknologi pendidikan FKIP Universitas Terbuka ya, banyak itu yang keluar. Sekarang pun mereka sudah melakukan itu gitu. Dan kita minta juga supaya mereka taruh di link kalau nggak di G Drive ya di YouTube. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, nah sekarang juga teman-teman ya ada mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan ini adalah wajib hukumnya. Wajibnya dari mana? Dari Kementerian Kementerian Sains dan Teknologi kita, Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Wajib ada mata kuliah pilihan, ya. Jadi tidak bisa kita tawar. Salah satu bentuk perubahannya adalah munculnya 3 mata kuliah pilihan yang harus teman-teman ambil nanti salah satu di setiap semesternya, ya. Nah, kemudian untuk mata kuliah prasyarat TAPS ya untuk ikut tugas akhir program sarjana sekarang hanya ada 3 ya. Landasan teknologi pendidikan, kemudian desain sistem pembelajaran, sama yang terakhir itu sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Itu wajib ditempuh terlebih dahulu ya, Bu? Seru-seru mata kuliah di teknologi pendidikan itu. Iya, sekali dari namanya juga ya, Bu? Iya, nah ini dia nih contohnya ya teman-teman mata kuliah berpraktiknya. Kalau teman-teman nanti bisa sudah gabung, itu memang banyak praktik ya. Jadi tidak mata kuliah berpraktik pun nanti dia ada tugas praktiknya. Ada yang bikin proposal untuk diajukan untuk sebagai tugas akhir gitu kan. Ada 5 mata kuliah berpraktik ini ya, media sederhana 3 dimensi, perancangan web, kemudian pengembangan konten online, lalu ada produksi media audio video, dan ada manajemen penyiaran televisi ya yang broadcastingnya gitu. Wow, menarik sekali ini, Bu ya. Seru sih kalau kata saya ya. Iya, seru sekali ini, Bu. Nah, ini mata kuliah prasyarat TAPS-nya ya. Nah, sudah kita bahas tadi ya. Oke, baik. Lanjut mata kuliah yang berganti dari kurikulum lama. Apa saja nih, Bu? Memang teman-teman semuanya ada mata kuliah yang pada semester depan nanti pada saat kurba diberlakukan, teman-teman tidak akan bertemu lagi dengan mata kuliah logika. Tapi ada penggantinya gitu ya. Logika nggak ada, teknik penulisan karya ilmiah juga yang teorinya tidak ada, produksi media video televisi itu kita gabung gitu ya. Kemudian teori dan prinsip pengembangan media itu nanti juga ada penggantinya. Kemudian produksi media audio radio itu kita gabung dengan yang televisi. Kemudian cyber medianya nggak ada, karya ilmiahnya juga nggak ada. Tapi tugas akhir program ada artikel ilmiahnya. Tapi itu endingnya dari penyelesaian studi. Gitu. Nah, ini tuh pilihan ya, Bu ya, boleh proyek, boleh artikel ilmiah sesuai bidang minatnya ya, Bu ya. Betul. Mana yang teman-teman merasa paling confident ya. Teman-teman confident kalau bikin media ya udah bikin proyek gitu ya. Gitu. Dan ada mata kuliah baru di Kurba. Ada, apa saja nih, Bu? Nah, itu yang tadi kita bicara mata kuliah lama. Nah, yang sekarang kita teman-teman akan bertemu nanti itu ada mata kuliah jaringan komputer ya. Itu yang mengakomodasi keperluan adaptasi kita dengan teknologi. Nah, ada jaringan komputer, kemudian ada belajar di era digital. Lalu ada produksi media audio dan video yang kita gabung. Kemudian akan bertemu juga dengan mata kuliah model-model pembelajaran inovatif. Lalu ada mata kuliah pilihan yang 3 tadi. Kemudian ada sosiologi pendidikan, ada filsafat ilmu ya. Kemudian yaitu yang 2 itu tugas akhir program sarjana, proyek atau artikel ilmiah. Dan yang terakhir ada manajemen lingkungan belajar. Nah, khusus untuk manajemen lingkungan belajar ini memang itu mengakomodasi berbagai bentuk lingkungan belajar yang tercipta dengan berkembangnya teknologi. Misalnya ada lingkungan belajar yang harus
tatap muka karena memang berada di tempat-tempat yang terisolir gitu. Kita juga harus bisa itu. Nggak semuanya teknologi juga kan, tapi itu teknologinya sederhana. Lalu ada lingkungan belajar yang memang mungkin hybrid atau mungkin blended ya, itu yang juga dipelajari oleh lulusan teknologi pendidikan supaya bisa bekerja di any kind of learning setting gitu. Yang tuh Mbak Via. Keren sekali juga ya mata kuliah baru. Nah ini kita bisa lewat aja ini kali ya. Oke, kesetaraan dari mata kuliah baru dengan mata kuliah lama nih Bu. Teman-teman tidak usah khawatir, semua mata kuliah yang teman-teman lihat nanti ya, bagi yang sekarang sudah masuk ke semester, ya sudah paling tidak sudah semester 3, 4, 5 ya, even yang semester 2, nanti mata kuliah yang sudah lulus di semester lalu itu akan ada kesetaraannya ya. Teman-teman tidak usah khawatir nanti misalnya Bu saya kan sudah lulus misalnya cybermedia, saya kan nggak perlu lagi dong Bu ngambil mata kuliah yang baru. Enggak, yang udah lulus itu semua aman Ibu, asalkan lulus itu asal lulus. Kalau tidak lulus ya memang mengulang dan dia akan masuk di kurikulum baru. Itu sudah kita setting seperti itu Mbak Via. Ini ada yang tetap juga ya Bu, ada yang berubah, ada yang tetap ya Bu ya? Ya, bahan ajarnya juga ada yang berubah, ada yang tetap begitu ya. Jadi segala sesuatu yang berubah itu sudah diakomodasi oleh Direktorat Akademik ya dan Kemahasiswaan, itu semua ada penggantinya atau ada kesetaraannya. Apalagi teman-teman yang sekarang sudah di semester 8 yang sebentar lagi akan ujian, itu kalau lulus semua aman sudah. Tinggal nanti yudisium saja. Karena nanti akan disetarakan ya Bu ya? Karena semua ada kesetaraannya. Ya kecuali nggak lulus, ya nggak lulus di mana-mana juga kan harus ngulang ya. Benar Ibu. Santai aja sih teman-teman. Jangan khawatir. Jangan khawatir, insya Allah kita bantulah ya, kita akan fasilitasi nanti kesulitan teman-teman begitu. Mungkin nanti dapat panduannya dari mana nih Bu? Apakah dari katalog kurikulum? Ya. Katalog teman-teman sendiri sudah lihat di web ya, sudah ada di web. Tapi kami juga sudah posting juga di WhatsApp grupnya program studi yang ada di kita gitu ya, yang anggotanya lebih kurang 1000 sekian begitu. Sudah kita WhatsApp. Cuman memang tidak semua teman-teman itu tidak semua notice begitu ya. Udah kita posting nanti ada lagi yang nanya gitu. Jadi kita nih nanti sebentar lagi akan meluncurkan FAQ-nya kepada teman-teman semuanya, akan kita taruh di webnya Tepen juga, di Instagram juga, supaya teman-teman bisa lebih update dengan informasi terbarunya. Dan kami berusaha apabila teman-teman mengalami kesulitan, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kami jawab, itu jangan segan-segan bertanya kepada program studi ya. Banyak dosennya kok, bukan cuma saya aja teman-teman ya. Banyak dosennya yang bisa ditanyain juga. Iya. Nah, kalau kita lihat kan dari teknologi pendidikan ini layanan studinya non SIPAS ya Bu ya. Mungkin Ibu Marisa bisa memberikan tips nih agar mahasiswa nih tidak salah melakukan registrasi mata kuliahnya nih Bu. Karena kan non SIPAS saja gitu nih Bu. Betul Mbak Via. Jadi untuk program studi teknologi pendidikan itu dulu namanya paket arahan ya. Sekarang sudah non SIPAS, tapi ada juga yang SIPAS penuh, SIPAS plus bahkan ada. Tapi SIPAS plus itu diarahkan hanya untuk teman-teman yang masuk dari jalur beasiswa. Jadi itu spesial pakai telur. Martabak ya Bu ya. Telurnya 4. Jadi memang seleksinya kan dari seleksi nasional mahasiswa berprestasi atau dulu namanya SPMB dan SNMPTN ya, macam-macam namanya itu. Tapi memang seleksinya adalah seleksi nasional dan mereka mendapatkan beasiswa. Nah, untuk yang jalur beasiswa tentu dia memang paketnya tuh sudah penuh. Pasti dia paketnya tuh satu semester itu sudah lengkap gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang non SIPAS, teman-teman yang atau paket arahan itu tadi, saran saya ikuti mata pelajaran atau mata kuliahnya itu per semester. Per semester diikuti per per semester itu kan kadang ada 5 mata kuliah, kadang ada 6. Nah,
Yang terjadi memang mahasiswa UT itu kan macam-macam ya. Benar sekali Bu. Bu, aku semester ini cuman bisa regis 3 Bu. Soalnya uangnya cuma ada segitu, nggak apa-apa, boleh juga. Silakan, nggak apa-apa. Itu kan fleksibilitinya UT kan ada di situ kan. Mereka bisa mengikuti kuliah sesuai dengan kemampuan mereka, kemampuan finansial, kemampuan akademik, sesuai dengan kemampuan mereka yang juga pada bekerja itu ya. Jadi boleh, tapi saya tetap menyarankan diambilnya itu semester per semester, jangan dari semester 1 terus tiba-tiba ngambil mata kuliah semester 4 gitu. Nanti bingung sendiri gitu ya. Jadi sebaiknya diurutkan saja semesternya gitu sampai nanti teman-teman melihat bahwa setiap semester itu sudah selesai. Jadi naik pelan-pelan gitu juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau bisa berurutan gitu ya Bu ya. Iya. Dan satu nih Mbak Via, saya mau pesan sama teman-teman yang mahasiswa ongoing nih yang sekarang sedang belajar. Kan sekarang kita sudah buka registrasi ya teman-teman ya, tanggal 19 Mei kemarin sampai nanti tanggal 8 Agustus. Nah teman-teman memang masih menunggu nih posisinya nih, menunggu saya lulus apa enggak ya, saya lulus apa enggak, ntar di mata kuliah baru saya ngambil di kurba saya ngambil apa ya gitu ya. Saya bilang gini teman-teman, kalau memang di dalam proses yang semester sekarang ini teman-teman sudah ambil mata kuliah apa, kalau lulus berarti nanti tinggal udah tenang, itu udah lulus ya udah, nanti ada kesetaraannya sendiri yang tidak perlu ditempuh. Tapi kalau dia masih di semester 3, semester 1, 2, 3 dan sampai 7 itu memang ada potensi nanti dia akan dapat mata kuliah baru. Tapi kan nggak masalah. Kan akan ditempuh juga gitu kan, apapun yang terjadi toh mata kuliah itu akan ditempuh juga kan gitu. Jadi registrasilah mata kuliahnya itu urut semester. Itu saran dari kami sih seperti itu. Mungkin juga tips bagi mahasiswa yang akhir nih Bu, semester 8 ya, yang sudah lulus semua nantinya nih ya Bu ya, itu jangan registrasi mata kuliah lagi ya Bu ya, karena nanti akan menunda kelulusannya gitu ya. Memang agak tricky nih sekarang ya teman-teman yang di semester 8 ini kan kalaulah teman-teman itu nanti sudah bisa menghitung sendiri nih di UAS, kan UAS nanti tanggal 14 dan 15 ya. Teman-teman sudah bisa menghitung saya tutonnya dapat berapa gitu ya, misalnya tuton saya bagus. Terus UASnya yang mana, UO misalnya ujian online, terus saya udah bisa ngitung, Bu saya betul misalnya 40 dari 50 soal, itu udah pasti lulus. Jadi hitung-hitungnya kira-kira seperti itu ya. Kalau dulu kan ada minimal skornya itu 30% itu harus lulus, katakanlah berapa tuh skornya, paling tidak 18 butir itu dijawab dengan benar dari 50 ya. Itu udah pasti lulus, tapi minimal kan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, lulus juga gitu ya. Nah itu yang teman-teman nanti bisa hitung sendiri kalau memang tidak mau buru-buru registrasi. Nah kalau mau menunggu pengumuman hasil ujian, nampaknya akan terlalu lama. Karena ujian tanggal 14-15, pengumuman ujian itu teman-teman itu kan minimal tuh 6 minggu baru keluar. 6 minggu means 1,5 bulan kan. Kalau kita hitung 14 dan 15 Juni, maka akan diperkirakan 1 bulannya 14-15 Juli, akhir Juli baru keluar. Atau awal Agustus. Nah, itu udah mau nutup registrasi. Nah, jadi dihitung-hitung sendirilah kalau memang yakin dengan tutornya baik begitu ya, belajar di tutornya baik, kemudian mempelajari BMP, saya sangat sarankan mereka baca BMP-nya, baca modulnya dan bisa mengerjakan UAS dengan baik. Kalau sudah yakin ya udah nggak apa-apa, tunggu menjelang pengumuman nggak apa-apa gitu ya. Cuman kan saya khawatir ya kalau nanti ada yang nggak lulus, udah tutup registrasinya, rugi lagi, harus semester depan lagi gitu kan, gitu. Itu tipsnya ya Bu ya. Ya itu kira-kira dari kami tipsnya seperti itu Mbak Via. Terima kasih Ibu. Kita lanjut saja langsung ke ada pertanyaan. Iya Ibu, dari live chatnya nih Bu. Dari Kakak Witara Dia 94. Proyek itu seperti apa Ibu? Apakah seperti pekerjaan kontraktor? Ini Kak Witara dia sepertinya bunyinya proyek gitu ya, seperti kontraktor. Sebetulnya itu lebih dekat dengan sekarang kan ada pendekatan yang namanya ada metode yang namanya project based. Jadi pembelajaran berbasis
project ya, tapi bahasa Indonesia kan tuh proyek ya. Cuman kita tuh kalau udah denger proyek tuh kayaknya proyek pembangunan jalan, gedung ya. Jadi seolah-olah kayak kontraktor gitu ya. Ya bukan sih, bukan sebagai kontraktor ya, Mas Kakak Wita Radia. Jadi proyek itu nanti teman-teman yang memilih TAPS-nya atau penyelesaian studinya lewat proyek itu menghasilkan suatu produk, bisa berupa sistem pembelajaran, misalnya membuat satu laman pembelajaran, mau pakai Moodle boleh, mau pakai Skologi boleh, Edmodo, mau pakai apa lagi sekarang macam-macam gitu ya. Atau mungkin mau membuat AI tentang apa untuk pembelajaran gitu. Atau membuat media sederhana yang untuk daerah 3T terpencil gitu ya, terluar, terjauh, segala macam itu basisnya produk. Produknya bisa sistem pembelajaran. Misalnya bikin satu laman belajar, diuji cobakan kepada target audiensnya, kepada siswanya, kepada peserta didiknya. Itu nanti project, itu yang disebut project ya. Nanti akan keluar produknya ada, laporannya ada, kemudian bahan presentasi untuk bertemu dengan dosen pembimbing. Nanti presentasi secara daring, online seperti sekarang kita melakukan tutorial webinar untuk mata kuliah berpraktik atau karya ilmiah, kan sekarang sudah ada webinarnya. Iya. Jadi presentasinya seperti itu. Oke, tidak langsung datang ya Bu ya? Tidak perlu datang, jadi hanya menyiapkan Canva atau Powtoon atau Prezi atau PPT begitu. Nanti presentasi di depan kita akan sedikit tanya jawab gitu dengan mereka, tapi tetap ada reportnya. Ada report yang harus teman-teman buat begitu untuk proyek ini. Demikian ya Kak Wira ya. Jangan takut ya, bukan kontraktor Kak, bukan. Bukan anemer. Seperti mau bangun jalan ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut pertanyaan dari Kakak Umu.Salsi. Semester ini saya sudah ambil produksi media audio atau video. Apakah semester depan harus ambil produksi media audio video? Bagaimana nih? Seingat saya ini enggak deh ya. Jadi kalau Kak Umu sudah ambil ini, nanti ada kesetaraannya. Harusnya sih udah lewat ini. Tapi saya lupa nih, ada kesetaraannya kan banyak ya Kak ya. Seingat saya enggak Kak Umu, enggak ngambil lagi ini ya. Nanti kita cek lagi ya. Iya. Mata kuliahnya lulus. Oke, baik. Masih kita lanjut, di sini ada pertanyaan dari Kakak Moonshine Serenity. Kalau semester 7 gimana Bu? Sisa 5 mata kuliah di semester depan atau nambah Ibu? Oke. Kak Moonshine, ini kalau semester 7, sekarang Kakak semester 7 ya. Berarti sedang menunggu untuk ujian dan menunggu kelulusan lah ya gitu ya. Itu ada sisa mata kuliah di semester depan, itu mata kuliahnya memang ada yang baru, tapi yang memang belum ditempuh. Yang belum ditempuh, kalau semua di semester 7 sudah ditempuh, maka yang ditempuh itu kan nggak akan diregistrasikan lagi, kan nggak perlu ditempuh lagi karena ada kesetaraannya. Tapi memang ada mata kuliah yang baru di semester 8, yang pertama itu TAPS, yang saya ingat itu TAPS dan manajemen lingkungan belajar. Nah, kalau Kak Moon mengambil mata kuliahnya itu urut dari semester 1, 2, 3 sampai 7 itu sesuai dengan urutan dalam kurikulum dan katalognya. Saya perkirakan itu tinggal mengambil sisanya saja. Tapi memang mata kuliah yang lama kan nggak ada lagi, masuk ke mata kuliah yang baru gitu. Nah, sekarang Kakak sudah lulus semester 7 misalnya, maka Kakak nanti tidak akan ngambil TAPS. Karena Kak Moon ini kalau semester 7 lulus TAP, kemudian lulus artikel ilmiah, itu sudah lulus tuh, tugas akhir programnya sudah lulus. Tinggal mengambil sisanya yang belum diambil aja. Oke, berarti sekarang fokus dulu saja ya Bu ya, mau ya, mengikuti fokus UAS-nya. Untuk ujian ini, tabnya lulus, artikel ilmiahnya lulus, maka karena saya ingat itu di semester 7 ya, nanti kita lihat sebentar deh, kalau masih ada waktu ya. Oke, baik, kita lanjut saja Bu. Di sini ada pertanyaan dari Kakak M_Hakiki. Kalau TMK di semester depan dihapus, apakah kontribusi nilai tutam ditambah Ibu? Ya,
Kak Hakiki, TMK memang seperti kebijakan dari UT sekarang, kebijakan yang diberlakukan itu TMK memang tidak ada lagi, mulai semester depan di kurikulum baru tidak ada. Tapi untuk kontribusi nilai tuton ditambah itu juga tidak ya. Jadi nilai tuton itu dia akan melihat apakah status mata kuliahnya ini, misalnya mata kuliah praktik. Mata kuliah praktik itu 100% tanpa UAS. Kalau mata kuliah berpraktik seperti di program studi teknologi pendidikan, maka komposisi nilainya itu 60 dari tugas proyeknya itu tadi yang membuat macam-macam media itu, 40 dari UAS, dan tidak diberlakukan lagi minimal 30% lulus, itu nggak diberlakukan. Jadi berapapun lulusnya sepanjang nilainya nanti dikombinasikan itu mencapai passing grade, maka dia akan lulus ya. Tuton itu tergantung nanti status mata kuliahnya. Kalau berpraktik itu memang lebih besar unsur skornya itu di praktiknya. Nggak terlalu banyak perubahan, tapi TMK memang tidak ada. Artinya teman-teman, sepanjang teman-teman itu bisa terkoneksi dengan jaringan, kami sangat menyarankan teman-teman itu ketika registrasi itu juga meregiskan tutorial online-nya ya. Jadi aktivasinya, registrasi, konfirmasi itu tetap ikut tuton, karena akan punya kontribusi yang lumayan bagus begitu untuk di Kurba. TMK kan dulu untuk yang nggak dapet tuton. Nah sekarang pernah tuh ada tren teman-teman itu nggak mau ikut tuton sengaja, sengaja nggak mau ikut tuton biar ikut TMK. Kenapa? Padahal TMK itu kecil banget, cuma 20% kontribusinya, kecil banget. Dan nggak ada belajarnya di situ. Cuman ngerjain tugas gitu kan. Jadi saya sih sebenarnya nggak recommended ya, untung udah nggak ada TMK-nya. Gitu, lebih terbimbing juga sih Bu ya kalau di tuton itu kan ada dosennya. Iya, gitu ada kita yang bertemu dengan teman-teman walaupun asinkronus ya, kecuali mata kuliah berpraktik atau praktik itu ada sinkronusnya gitu. Kita ngobrol di kelas gitu ya dengan teman-teman mahasiswa. Benar. Kalau TMK kan sendiri-sendiri ya Bu ya. Iya. Betul. Kita lanjut di sini, ada pertanyaan dari Kak Hendra 9559. Rugi dong Bu jika sudah menempuh mata kuliah tapi saat kurikulum baru ternyata mata kuliahnya dihilangkan. Gimana nih Bu? Gini Mas Kak Hendra, jadi nggak ada, jadi gini, kalau Kak Hendra itu sudah lulus mata kuliah yang misalnya Kak Hendra sekarang sudah semester 6 ya, sudah lulus semuanya, itu nggak akan hilang mata kuliahnya. Ada kesetaraannya akan muncul gitu ya. Misalnya, saya nggak lupa ya mata kuliahnya saking banyaknya. Misalnya ada mata kuliah, mungkin bisa dibuka barangkali Mas Haikal di kurikulum di PPT tadi, yang kesetaraan mata kuliah. Kita lihat ya, contoh misalnya di semester, di semester berapa nih? Nih, contohnya gini, teman-teman itu atau diteruskan sedikit Mas mata kuliahnya agak semester ini. Nah, misalnya gini, teman-teman itu sudah mengambil mata kuliah kesetaraannya. Saya lupa nih kesetaraannya. Atau kita lihat kesetaraannya Mas Haikal. Sebelumnya. Di kesetaraan. Nah, ini contohnya ya, di kesetaraan. Itu mata kuliah yang namanya di sini misalnya manajemen proyek ya, manajemen proyek itu mata kuliah di kurikulum baru ya, misalnya nih ya Kak Hendra. Tapi Kak Hendra sudah lulus mata kuliah manajemen ya. Nanti yang muncul di LKAM-nya Kak Hendra itu manajemen proyek tanpa harus ikut mata kuliah manajemen proyek. Semua yang muncul itu adalah mata kuliah di kurikulum baru tanpa harus ditempuh. Sepanjang mata kuliah kesetaraannya manajemen itu sudah lulus gitu. Ya. Kemudian teman-teman ada lagi nih yang ngambil mata kuliah manajemen media massa misalnya ya. Terus ngambil mata kuliah pilihannya interaksi manusia dan komputer. Atau kita balik, udah lulus itu berarti nanti nggak akan ngambil mata kuliah itu lagi, sudah dianggap lewat begitu. Jadi sepanjang mata kuliah di dalam kurla itu sudah ditempuh, maka tidak akan hilang sebagai nama mata kuliah iya, tetapi akan muncul mata kuliah baru statusnya LL atau lulus kalau memang lulus ya. Kalau tidak lulus dimanapun kita belajar ya
harus ngulang, ya nggak? Benar. Ngulang kan, Kak Via kan? Benar sekali, Bu. Mau kuliah di mana juga kalau nggak lulus mata kuliah wajib ya pasti ngulang gitu Iya. kan. Itu konsekuensi logis dari orang yang belajar kan. Iya. Gitu ya Kak Hendra ya, jangan khawatir mata kuliahnya hilang, nggak, berganti iya gitu ya. Oke. Jadi nanti ada nama-nama baru Ibu. Nama mata baru, kuliahnya. betul Oke, sekali. baik, kita lanjut Ibu. Di sini ada pertanyaan dari Kakak Umu Salsi. Oh ini Kak Umu yang Bu. tadi ya? Iya, masih penasaran nih Bu. Ya Kak Umu. Oh iya Bu, kemarin sisa SKS saya 69 lagi. Tapi setelah dikurba sisa SKS-nya saya jadi 70. Jadi nambah 1 SKS sisanya. Kenapa ya Bu? Oh iya. Gini Kak Umu dan teman-teman yang lain, memang dalam perubahan kurikulum ini ada SKS mata kuliah yang turun, ada yang naik ya. Contoh yang turun itu logika dari 3 menjadi 2. Contoh yang naik TAP 4 jadi 6 gitu ya. Jadi pada posisi sekarang teman-teman sedang berjalan, kalau dilihat secara semester by semester, ada yang naik SKS-nya. Bu, saya kemarin 45, kenapa sekarang SKS saya jadi yang saya kurang jadi 44 gitu ya. Jadi ada yang naik, ada yang turun memang. Tapi nanti endingnya semuanya 144 gitu. Jadi sebetulnya ya secara jumlah mata kuliah dan SKS sih tidak, endingnya nanti semuanya akan 144 karena nanti kan tetap akan keluar SKS yang tersisa itu kan akan keluar nanti pada saat di kelulusan akhir di yudisium itu akan terhitung semua sebagai 144. Oke, baik. Demikian Kak Via. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Di sini kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Faisal. Izin bertanya Ibu, rekomendasinya antara project dan artikel ilmiah. Saya minta rekomendasi dari Ibu untuk metode TAPS-nya nih Bu. Rekomendasinya apa nih Bu? Boleh bisik-bisik. Kalau gimana ya Kak Faisal? Kalau itu tergantung dari kenyamanan kita ya. Ada teman-teman itu yang lebih, mungkin kalau kita bisa sebut gaya belajarnya itu mungkin rada kinestetik gitu ya. Kinestetik nih teman-teman. Jadi maunya doing something atau create something gitu ya di dalam proses belajarnya. Nah, kalau orang-orang yang senengnya ngoprek, senengnya bikin ini, bikin itu, project cocok. Cocok banget nih Bu. Iya, aku nanti mau bikin AI untuk misalnya membantu anak-anak tunarungu misalnya. Itu kalau orang-orang yang passionnya itu di create something, itu project cocok sekali. Walaupun create juga dia harus ada landasan berpikir teorinya kan. Ini teori apa nih yang mau dipakai? Itu kan tetap harus ada kognitif yang istilahnya dia harus secara intelektual itu dia terakomodasi juga begitu ya. Nah, untuk teman-teman yang gaya belajarnya itu agak kinestetik atau memang kinestetik, project itu cocok. Nah, artikel ilmiah itu untuk orang-orang yang sebetulnya senang mikir, senang baca, kemudian senang menulis, senang melakukan penelitian, itu menghasilkan artikel untuk dipublish di sebuah jurnal, itu bisa atau cocok memilih artikel ilmiah. Kembali lagi kepada mahasiswanya ya Bu, minatnya kemana? Ada yang senang memang dia baca bukunya banyak gitu kan, sehingga teorinya dia cukup dapat, kemudian dia baca-baca hasil risetnya juga banyak, senang menulis begitu ya, tidak suka yang istilahnya dia harus create something dari produk-produk tertentu gitu ya, prototipe, itu mungkin itu lebih cocok untuk yang karya ilmiah. Tapi anyway, apapun yang teman-teman pilih untuk TAPS-nya, itu akan ada bimbingannya ya, jangan khawatir, ada bimbingannya, ada webinarnya. Nanti juga kita akan buat WA grupnya begitu ya, by kelas begitu ya, seberapa banyak kelasnya, nanti dosen-dosennya yang bisa membantu untuk membimbing secara asinkronus lewat WhatsApp ya, percakapan gitu. Tenang Ibu ya, dipandu ya Bu. Dibantu pasti, dibimbing sampai teman-teman bisa menghasilkan tugas akhir program sarjananya. Gitu Kak Via. Baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut di sini dari Kakak Ulfa Syifa.
Bu, kalau Tekpen itu wajib non sipas ya katanya. Untuk pemilihan matkulnya itu ada yang ngebimbing, takutnya salah pilih matkul. Nah, Oh tadi begitu. seperti yang kita Nah informasikan iya, Bu. Kakak Ulfa tadi kita udah bahas ya Iya. Kak Via ya. Jadi kalau Kak Ulfa itu non sipas gitu ya, kakak ikut aja per semesternya gitu ya. Misalnya semester 1 nih ada 6 mata kuliahnya, itu aja dulu diregistrasi. Mudah-mudahan ke 6-6-nya lulus. Nanti ketika kakak daftar lagi untuk semester 2-nya, naik deh tuh ke semester 2, ambil lagi di situ semester 2. Itu yang kami sarankan seperti itu. Jadi tidak acak gitu ya ngambilnya ya, supaya tertata gitu pola pikirnya gitu. Gitu ya Kak Siva ya. Kalau untuk yang pembimbingan memang secara formal itu tidak ada bimbingan yang sifatnya seperti mata kuliah TAPS, project artikel atau mata kuliah berpraktik tadi. Memang tidak ada. Jadi Kak Ulfa saya sarankan nanti masuk ke WAG mahasiswa. Nggak tahu nih Kak Ulfa udah semester berapa. Itu biasanya sama Mas Gafur, dosen kami di Prodi, itu suka dibuatkan tuh ya, ini yang maba tahun berapa gitu, nanti ada grupnya begitu. Kalau yang saya itu grupnya grup nasional, karena kebetulan saya Kaprodi, jadi saya kan harus menjawab mahasiswa dari semester berapapun kan, harus membimbing siapapun teman-teman itu. Jadi saya nggak bisa jawab untuk yang maba-maba yang sudah ada grupnya sendiri. Tapi kami bimbingnya ngebimbing kok Kak, kalau ada pertanyaan, insya Allah kami jawab. Bahkan yang japri saya tuh mah Banyak amat juga. sangat banyak. Dan saya jawab loh ya, walaupun delay saya jawab gitu. Oke, baik, kita lanjut ya Bu ya. Di sini ada pertanyaan dari Kak Neina Livia. Bu, maaf baru join. Apakah kurikulum ini berlaku untuk semua mahasiswa atau mahasiswa baru saja nanti? Oke, Kak Neina. Jadi kurikulum baru kita ini memang berlaku untuk semua. Jadi tidak ada istilahnya masa transisi ya Kak. Jadi yang sekarang misalnya Kak Nena sudah semester 3 gitu ya. Jadi Kak Nena langsung nanti pluk masuk di kurikulum baru. Nah gitu ya. Jadi berlaku untuk mahasiswa baru dan mahasiswa ongoing ya, mahasiswa yang sedang semester berjalan. Gitu ya Kak Nena. Kita lanjut, di sini ada pertanyaan Kak Delar DLSR _ Ibu, untuk katalog yang baru ini apakah sudah ada, bisa dilihat di mana ya Bu? Ada. Di mana Bu, di spill Bu? Ada. Kak Dela, kurikulum baru itu sudah ada kok di webnya UT, gitu ya. Jadi yang lalu itu Mas Gafur itu kayaknya kalau sudah posting juga deh di Instagramnya Tepen TP ya, katalognya gitu sudah ada. Ini kalau teman-teman mau download yang belum dipotong, kalau kami kan sudah kami potong per teknologi pendidikan saja, jadi nggak perlu ngelihat yang lain ya. Itu adanya di web, tapi itu dia full, gitu ya Kak Dela, full namanya katalog kurikulum. Fakultasnya itu dia bergabung dari FEB, FISIP sama FKIP. Kalau yang katalog Pendas itu kan PGSD dan PG PAUD, itu lain, jangan di-download kalau itu. Ada di sana nanti. Mudah-mudahan Kak Dela ada di salah satu WAG ya, jadi itu biasa kita posting kok katalog itu. Kalau mau akses boleh di website ut.ac.id/katalog. Iya betul. Oke, baik, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan dari Pak Rahman Maulana. Apakah mahasiswa bisa mengambil TAPS lebih awal, Ibu? Nah ini pertanyaannya udah saya jawab berkali-kali nih ya. Gini teman-teman, tadi kita udah sampaikan bahwa teman-teman itu sebaiknya mengambil mata kuliahnya urut semester gitu kan, urut semester. Tetapi memang ada saja yang nggak tahu bagaimana ininya ya, mungkin kurang memahami barangkali atau tertarik dengan mata kuliah itu gitu ya. Sehingga diambil tuh mata kuliah atas padahal baru semester 2 misalnya seperti itu. Nah, khusus untuk TAPS Kak Rahman adanya di semester 7 ya. Di semester 7 kemudian ada mata kuliah prasyaratnya ya. Jadi mata kuliah prasyaratnya tuh ada 3 Kak Rahman.
Mata kuliah yang pertama itu landasan teknologi pendidikan, kemudian desain sistem pembelajaran, dan sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Saya lupa posisi semester mata kuliah tersebut, tetapi satu lagi metode penelitian pendidikan itu juga wajib lulus. Teman-teman tidak bisa mengambil TAPS bila 4 mata kuliah itu belum lulus. Bukan belum lulus sih, belum ditempuh. Iya. Kita baik loh, bukan lulus tapi ditempuh. Jadi udah nempuh, nggak lulus bisa ngambil TAPS. Yang penting sudah ditempuh ya Bu ya? Yang penting sudah Dan ditempuh. ada gitu. total minimal SKS-nya juga ya Bu ya? Kalau itu rata-rata 4, 12 sama 3, 15. Semesternya berbeda-beda. Yang saya ingat metode penelitian pendidikan itu di semester 6. Jadi kalau 4 mata kuliah itu belum ditempuh, nggak bisa ngambil TAPS. Karena apa? Akan disaring oleh Direktorat Akademik di bagian registrasi. Seperti mau ikut TAP sekarang kan ada penjaringan misalnya N-35 plus syarat awal itu ya Kak Rahman ya. Jadi ada N-35, jadi 144 kurang 35 itu berapa? 109 ya. 109 SKS sudah lulus, itu wajib lulus 109 itu. Plus syaratnya adalah sudah mengambil prasyarat. Kalau enggak nanti bingung bikin TAPS-nya. Iya benar. Gitu. Karena itu tadi mata kuliah pendukungnya. Iya, ya, ada pendukungnya, kemudian ada persyaratnya, terutama metode penelitian. Iya. Ya, demikian ya Kak Rahman ya. Oke. Baik, kita lanjut di sini pertanyaan dari Kakak NR Ningsims. Bu, kalau misalkan ada yang harus ngulang makul itu langkahnya bagaimana Ibu? Nah, teman-teman yang mau mengulang itu langkahnya memang harus registrasi ulang mata kuliahnya. Misalnya siapa nih KNR nggak lulus mata kuliah, katakanlah mungkin inovasi pembelajaran misalnya ya nggak lulus. Nanti harus meregistrasi mata kuliah itu lagi. Nah, meregistrasinya itu atau mengulangnya itu dengan meregistrasi ulang itu boleh di semester berikutnya, boleh juga kapan lagi boleh. Tapi kalau saran saya kalau tidak lulus di semester ini misalnya ujian tanggal 14 sampai 15 Juni nanti, langsung semester depan registrasi aja. Kan masih ingat. Jadi nggak terlalu blank untuk mengulang mata kuliahnya. Tinggal saya lihat saya tuh yang nggak bagus apanya. Apakah tugas saya nilainya rendah atau UAS saya yang rendah, tinggal koreksi diri aja. Kita merefleksi apa nih yang kurang dari mata kuliah itu, regiskan aja semester berikutnya, registrasi langsung semester berikutnya membayar sejumlah SKS itu, gitu ya KNR ya. Baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut di sini ada pertanyaan dari Kakak _Jihanna Fitri. Saya masih bingung di matkul pilihan Bu, ada beberapa matkul pilihan yang harus kita ambil ya. Oke. Nah mungkin Kak Haikal bisa bantu menampilkan yang mata kuliah pilihan salah satu aja Kak. Di semester berapa ya Kak ya? Semester 7 kali ya Kak ya? Ada semester 7, coba saya lihat dulu ya. Nah itu ada mata kuliah, gini Kak Jihan ya. Kan ada namanya mata kuliah pilihan ya Kak. Mata kuliah pilihan itu disediakan 3, di setiap semester itu ada 1 mata kuliah pilihan 5, 6, 7 ya, semester 5, 6, 7. Misalnya Kak Jihan sekarang di semester 7, itu ada mata kuliah pengantar bisnis, ada mata kuliah e-bisnis, ada komunikasi internasional ya. Nah Kak Jihan nanti milih aja 1 dari mata kuliah itu. Nah, passionnya mau di mana? Kalau mau jadi wirausahawan misalnya, saya mau milih e-bisnis aja deh, atau mau milih pengantar bisnis misalnya seperti itu. Jadi memilih hanya 1 dari 3, gitu ya Kak. Ya, kalau yang sudah lulus mata kuliah kesetaraannya ya nggak ngambil lagi mata kuliah pilihan. Nanti yang muncul mata kuliah setaranya begitu. Baik, terima kasih. Kita lanjut Ibu, di sini ada pertanyaan Kakak dari Josephine. Kak Josephine, oke. Francis, apakah sistem penilaian kurba berlaku mulai semester ini atau semester depan Ibu? Misalnya yang matkul praktik tugas-tugasnya jadi 60%, tidak lagi 50%. Oke, Kak Josephine, mata kuliah kurikulum baru ini memang berlaku next semester yang akan datang.
Jadi untuk mata kuliah praktik memang masih 50-50 ya, masih 50-50 Kak Yosefin ya. Jadi masih 50-50, nanti yang next semester itu akan jadi 60-40. Oke, bisa Demikian Kak Yu ya. Oke, baik. Nah, kita di sini sudah habis. Oh, oke Bu. Tadi ternyata pertanyaan sebentar terakhir. sekali ya. Rasanya cepat sekali ya Bu ya. Sudah 1 jam nih Bu berlalu. Tak terasa. Tidak terasa. Seru kalau ngobrol sama teman-teman mahasiswa, saya senang ketemu mereka. Lebih dekat gitu ya Bu ya. Betul. Saya senang banget kalau lagi Zoom gitu ya sama teman-teman mahasiswa itu. Pertanyaannya banyak, itu menandakan mereka itu eager ya, bergairah untuk belajar begitu ya, sehingga kami juga semangat memfasilitasi mereka. Oke, baik Bu Marisa, terima kasih sebelumnya sudah berkenan nih Bu untuk menjadi narasumber IG Live kami hari ini. Nah, mungkin sebelum mengakhiri Bu, boleh menyampaikan sedikit closing statement kepada calon mahasiswa dan mahasiswa ongoing. Ya, mudah-mudahan ada teman-teman sahabat UT yang saat ini belum mendaftar sebagai mahasiswa program studi teknologi pendidikan. Kami menunggu Anda untuk bergabung begitu ya bersama kami dengan mata kuliah yang menarik, dengan profil lulusan yang juga menarik, terutama bagi teman-teman yang saat ini sudah berada dalam dalam ranah dunia pendidikan ya, baik di bank, di persekolahan atau di madrasah barangkali ya, di sekolah-sekolah formal maupun sekolah-sekolah non formal begitu ya, di paket-paket ABC begitu. Maka kami mengundang teman-teman untuk bergabung bersama kami. Dan untuk teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa, kami sangat mendorong teman-teman untuk rajin membaca BMP-nya. Tidak bisa mengandalkan diri hanya dari tuton saja, tapi tetap membaca BMP-nya, buku materi pokoknya atau modulnya, terutama untuk bisa menghadapi ujian akhir semester pada tanggal 14 dan 15 besok yang ujian tatap muka, dan ujian online yang akan berlangsung 1 bulan menjelang sampai nanti ya tanggal sekitar Juli ya, 1 bulan ujian online-nya. Semangat ya teman-teman ya untuk belajar, dan kami bersedia untuk selalu membantu teman-teman. Bye-bye semuanya. Terima kasih banyak Ibu Marisa. Banyak. Baik, mungkin tadi ada beberapa mahasiswa yang terlewat nih Bu saat menonton IG Live ini. Nah, jadi jangan khawatir, nanti rekaman IG Live ini akan tayang di YouTube UT TV dan juga di Humas Universitas Terbuka. Seperti itu. Wah, bagus ya Mbak ya. Benar sekali Bu. Jadi bisa dilihat lagi nih rekamannya nanti. Alhamdulillah kalau bisa. Baik. Nah, sebelumnya juga Ibu, kita mau menginformasikan lagi Bu, tadi di awal juga sudah diinformasikan. Jadi bagi calon mahasiswa baru, jangan khawatir, kami saat ini sudah membuka pendaftaran baik jalur RPL dan non RPL untuk yang diploma dan sarjana. Nanti bisa langsung mengakses di website admisi.stripsia.ut.ac.id. Ibu Marisa, izin sebelum mengakhiri, saya sedikit pantun Ibu, boleh? Boleh, biar semangat. Silakan. Baik. Hutan lebat banyak tentara. Cakep. Tentara berasal dari kota Banjar. Cakep. Buat sahabat UT se-Nusantara, ayo kita semangat belajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.